Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Belva Tiara Putri. Nama saya Monalisa Maria Bandaso. Nama saya Hana Gracia Talita Putri Sondak. Hari ini kami kelompok 14 akan menjelaskan salah satu atribut Allah yaitu Murka Allah. Happy watching. Di mana? Biasa dong jalan-jalan sebelum nanti pergi WO. Oh iya nih, balikin barang lu yang sudah gue pinjam. Nih Udah setahun tuh ya? iya. Ya, sama lah ya. Apa lu lihat? Serius lu ngembalin barang gue kayak gini? Emang kenapa barang lu? Rusak. Hah? Coba deh lu lihat. Lah, pecah sih. Tapi gue nggak tahu apa-apa, Bel. Gue taruh ini di tas dan gue udah lama. Harusnya lu jaga. Ini barang gue, lu makinnya udah lama banget loh. Gak mau lu gua. Tapi gue nggak tahu loh, nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Karena gue taruh di sini dan gue udah lama nggak buka kesini. Gue nggak tahu kenapa itu bisa pecah. Masuk akal. Gak mau gua. Ganti yang baru lah. Ini nggak mau, gue udah bukan urusan gue nggak tahu apa-apa kenapa itu bisa pecah. Lu pinjem barang gua, Han. Harusnya lu jaga dong. Tapi gue nggak tahu. Ah, bete gua sama lu. Apa yang teman-teman tadi saksikan itu merupakan contoh tentang kemurkaan manusia. Nah, bagaimana dengan murka Allah? Apa yang akan Allah lakukan jika Allah murka? Nah, pastinya teman-teman penasaran dong. Nah, teman-teman akan mendapatkan informasi dan penjelasannya di dalam video ini. So, check this out. Dalam bukunya, J.I. Packer mendeskripsikan kata kemurkaan sebagai kemarahan dan keberangan yang sangat dan mendalam. Allah yang kita sembah juga memiliki atribut kemurkaan dan bahkan Alkitab juga mencatat tentang hal tersebut. Di dalam bukunya, J.I. Packer mendefinisikan atribut murka Allah sebagai ekspresi kasih Yahweh Tritunggal terhadap umat manusia yang percaya. Kemudian, Wayne Grudem di dalam bukunya juga mendefinisikan atribut murka Allah sebagai Allah yang secara intensif membenci dosa. Dalam Roma 1 ayat 8 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Firman Tuhan ini mendeskripsikan atribut kemurkaan Allah yang tertuju kepada dosa dan perilaku menyimpang dari manusia. Atribut kemarahan atau kemurkaan Allah ini berkaitan erat dengan atribut kekudusan dan keadilan Allah, di mana Allah yang kudus tidak dapat bersama-sama dengan dosa. Jadi atribut kemurkaan Allah ini bukanlah merupakan suatu hal yang aneh ataupun merupakan keterbatasan atau kelemahan Allah, melainkan itulah menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa. Murka Allah di dalam Alkitab ini tidak pernah mengalami perubahan yang menuruti hawa nafsu seperti mudah tersinggung atau tercela, seperti halnya kemarahan yang terjadi kepada manusia. Murka Allah ini merupakan reaksi yang benar atas kejahatan moral dan Allah hanya mengeluarkan amarahnya di mana kemarahan itu diperlukan. Dan Alkitab menjelaskan poin-poin penting ataupun konsep-konsep penting tentang atribut kemurkaan Allah. Yang pertama, murka Allah atas dosa adalah menyatakan keadilannya. Seperti yang tertulis di dalam Roma 2 ayat 5-6, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari ayat ini dapat disimpulkan setiap orang menerima keadilan sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, murka Allah atas dosa manusia adalah konsekuensi dari pilihan manusia itu sendiri. Di dalam Yohanes 3 ayat 18-19, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi, murka Allah yang terjadi kepada manusia itu merupakan konsekuensi atas pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia. Ketika manusia itu memilih untuk berbuat dosa, maka secara konsekuensi ia akan menerima murka Allah tersebut. Yang ketiga, murka Allah merupakan ekspresi sikap Allah secara pribadi dan emosional seperti halnya kasihnya kepada orang berdosa. Murka Allah itu adalah reaksi Allah terhadap dosa dan sebagai bentuk keadilan bagi umat manusia. Jadi kemurkaan Allah bukanlah menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil, bahkan justru kemurkaan Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang adil dan Ia membenci dosa.
Di dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, "Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya." Dalam ayat ini Paulus juga dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Allah tidak adil hanya karena ia menunjukkan murkanya. Jadi, konsep-konsep penting yang terdapat pada kemurkaan Allah. Yang keempat adalah murka Allah adalah tindakan Allah untuk menghakimi tanpa ada kompromi dengan dosa. J.I. Packer mengatakan bahwa murka Allah telah dinyatakan dari surga agar bisa menentang segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Yang kelima, ada satu-satunya cara agar bisa terlepas dari kemurkaan Allah, yaitu tertulis pada Roma 5 ayat 9, yaitu lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang berarti pada ayat ini mengatakan bahwa melalui darah Yesus kita dibenarkan melalui iman, yang berarti tidak mengandalkan diri sendiri lagi, tetapi beriman penuh kepada Yesus Kristus. Yang keenam, murka Allah adalah kebenaran. Jika kita adalah pribadi yang mengenal Allah, kita akan menerima kebenaran tentang murkanya. J.I. Packer mengatakan bahwa jika kita tidak menerima sebagai kebenaran, maka kita tidak akan memahami arti Injil keselamatan dari murka, pendamaian salib, atau keajaiban kasih Allah yang menebus. Implikasi pribadi pada kemurkaan Allah adalah murka Allah terjadi karena pilihan manusia itu sendiri. Seperti meninggalkan Allah. Contohnya seperti kita percaya kepada makhluk-makhluk mistis yang akan mendatangkan kekayaan, kesaktian, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kemurkaan Allah karena kita melanggar 10 perintah Allah dan tidak percaya akan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, murka Allah seperti hukum kasih yang menjalankan keadilan. Contohnya seperti korupsi yang dimana kita merampas hak seseorang, bersikap tidak adil dalam tugas, serakah, dan tidak puas diri. Baik, kita akan masuk dalam poin yang terakhir. Yang poin terakhir itu adalah implikasi sebagai seorang guru Kristen tentang murka Allah. Nah, kalau kita kembali lagi kepada penciptaan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Nah, karena kita diciptakan serupa dan segambar, berarti kita mewarisi apa yang Allah miliki. Benar kan, teman-teman? Namun, semuanya itu berubah saat manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita tahu, ceritanya Adam dan Hawa, waktu Allah sudah memberikan seluruh yang ada di dalam taman ini, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan, tetapi mereka tidak taat ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menunjukkan murkanya kepada mereka. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah bukan tidak menyukai manusianya, tapi Allah tidak menyukai dosanya. Oleh sebab itu Allah menunjukkan murkanya. Sama seperti yang dikatakan oleh J.I. Packer, murka Allah adalah reaksi Allah yang benar dan pantas untuk dilakukan untuk menentang kejahatan moral. Allah hanya marah di mana kemarahan diperlukan. Allah hanya marah di mana kemarahan diperlukan. Jadi saat diperlukan kemarahannya, lalu Allah bisa menunjukkannya. Tidak sama seperti manusia ya teman-teman, yang waktu marah bisa ditampilkan kapan saja, di mana saja, dan kapanpun dia mau dia bisa menunjukkan. Nah, tapi beda, Allah itu menunjukkan waktu di mana diperlukan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, saat Allah menunjukkan keadilannya, itu juga cara Allah menunjukkan kasihnya, biar manusia itu tidak hidup di dalam dosa secara berlarut-larut. Makanya Allah menunjukkan murkanya untuk menunjukkan jalan yang benar, untuk mengarahkan. Apa yang Allah lakukan ini pun bisa dipraktikkan kita sebagai seorang guru Kristen. Contohnya adalah bagaimana kita bisa menuntun anak-anak yang berada dalam dosa untuk bisa menuju kepada keselamatan dengan mengalami Kristus di dalam hidup mereka, atau mengarahkan mereka untuk pada jalan yang benar. Itulah salah satu peran guru Kristen yang pernah dikatakan juga di dalam buku Naik bahwa murid yang hilang dan terperangkap dalam dosa bisa terlepas dan kembali lagi kepada Allah jika ditolong oleh guru Kristen. Nah, guru Kristen juga bukan hanya untuk mengarahkan anak-anak kepada jalan yang benar, tapi guru Kristen juga memiliki tujuan untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam diri mereka. Tentu sebagai guru Kristen bukanlah hal yang mudah, karena sebagai seorang guru Kristen, waktu kita membuat peraturan atau membuat hal-hal yang anak-anak perlu taati atau tidak semua anak-anak murid akan taat. Ada saat dimana nanti anak-anak murid yang tidak mau taat dan memilih untuk keras kepala dan tidak mau dengar-dengar. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan tegas dan menunjukkan akibat dari apa yang mereka lakukan nanti. Bisa saja kita memberikan hukuman sebagai konsekuensi buat mereka.
sebagai bentuk bahwa ini peraturan yang harus dibuat, ini peraturan yang harus dilakukan jika mereka menganggap itu remeh. Nah, hukuman ini sebagai konsekuensi yang akan mereka terima karena mereka menganggap remeh. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Ini bukan sebagai hukumannya, ini bukan sebagai hukuman tapi sebagai bentuk kasih, sama seperti Allah yang memberi hukuman kepada Adam dan Hawa. Bukan karena Allah membenci mereka, tapi ini sebagai satu pelajaran yang buat mereka untuk bahwa sadar bahwa Allah tidak menyukai dosa dan Allah tidak berkompromi dengan dosa. Begitu juga dengan guru Kristen. Saat guru Kristen memberikan hukuman yang tegas atau tindakan yang tegas, bukan karena guru Kristen membenci anak murid tersebut, tetapi guru Kristen itu sedang mengajarkan atau mengarahkan anak murid itu untuk ke jalan yang benar, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Oke teman. Sekian penjelasan dari kami. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang masih kurang. God bless you. Bye.